Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat GKPB Surya Buana. Bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Trinitatis Kebaktian Sakramen Baptis Kudus Anak Ananda Briel Ardelia Nugraha dan penutupan bulan misi Pentakosta GKPB 2020 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nimade Kristiarini SSI. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen baptis kudus anak. Dan hari ini, di mana kita telah masuk dalam Trinitatis, sekaligus kita juga akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan. Apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Janganlah takut. GKPB juga di bulan ke depan dan tahun ini akan memasuki persidangan sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, Bersatulah. mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tugas mulianya. Tetap bersaksilah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan 3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Roh Penghibur,
mengajak mengingat bahwa Yesus yang telah disalibkan, mati, hidup, dan naik ke surga, Yesus telah bersama dengan Bapa menjadi Tuhan, dan Kristus mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia untuk membimbing kita pada jalan kebenaran. Sekarang kita berada di hadirat-Nya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama. Pertolonganku datang dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Allah boleh mengantarkan kita untuk bersekutu dalam kebaktian Minggu Trinitatis. Dan dalam kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, bersama-sama kita juga akan mengantar anak terkasih kita, Briel Adelia Nugraha, untuk menerima sakramen baptis anak. Dan juga pada minggu ini kita akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Ayat yang mengantar kita memasuki bulan Juni ini terambil dari 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 39 demikian. Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Dan minggu ini introitus yang menjadi dasar dalam perenungan kita selama sepekan terambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita menyambut introitus kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 18 bait yang kedua dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Mazmur Minggu diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 1, ayat 4 sampai dengan 8, ayat 14 sampai dengan 18 dan 21. Kita akan membaca dengan berbalas-balasan. Mazmur 145, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan, perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu
akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan pemazmur kita diajak untuk melihat kasih, melihat kuasa, melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan setiap kita yang dicintainya. Oleh sebab itu, mari sejenak kita datang kepadanya, mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, dan kita mengakui dosa di hadapannya. Kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Tuhan yang adil dalam segala jalan-Mu, dan kasih setiamu ada dalam segala perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk bersekutu dalam Minggu Trinitatis ini. Lebih lagi Engkau memberi kami sukacita, karena dalam persekutuan ini kami boleh mendukung keluarga, kami boleh membawa anak terkasih kami, Briel, untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk menerima sukacita, perlindungan, dan setiap keajaiban Tuhan dalam kehidupannya. Kami bersyukur dan bersukacita atas setiap karya-Mu dalam kehidupan kami yang jauh dari segala sesuatu yang mampu kami pikirkan. Kami bersyukur untuk kehidupan kami, kendati situasi masih ada dalam situasi yang sulit dalam COVID-19 ini Tuhan. Bersama dengan pemazmur kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memberi kami makan. Engkau adalah Allah yang mengenyangkan kami kendati situasi sulit. Untuk semuanya itu kami bersyukur. Untuk semuanya itu kami merasa bahwa iman kami di dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Engkau selalu mampu untuk mengangkat kami, memberi jalan-jalan dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu ketika kami diajak untuk menghayati setiap kebaikan Tuhan dalam Minggu Trinitatis ini. Tuhan, kami tahu kami seringkali tidak taat. Tuhan, kami tahu kami seringkali tidak setia akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kalau kami seringkali menduakan Engkau. Oleh sebab itulah tentu itu membuat kehidupan kami tidak ada dalam kontrol-Mu. Karena ketika kami tidak taat kepadamu, Engkau Allah yang tidak dapat berkuasa dalam diri kami. Hanya dengan keinginan, hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan kesediaan kami membuka hati, itulah Roh Kudus Tuhan dapat berkarya dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami memohon ampun di hadapan-Mu atas dosa yang telah kami perbuat. Dosa yang mungkin kami dapat sembunyikan dari hadapan sesama kami. Namun Engkau melihat kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, sadarkan kami untuk mengerti dosa-dosa yang telah kami perbuat. Sadarkan kami untuk kami kembali setia kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang Engkau utus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami yang berdosa. Kami memohon ampun
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan ketiga kita pujikan. Jemaat sekalian, ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, ketika kita dengan rendah hati menyadari introspeksi diri kita penuh dengan dosa, kita datang kepada Tuhan, kita menerima anugerah. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 9 dan 10, demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat berdiri, dapat memberi salam namaste satu dengan yang lainnya, dan berkata Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni kita. Dalam sukacita atas anugerah dari Allah dalam hidup kita, atas keberkenanannya untuk kembali membimbing kita, kita diberi petunjuk untuk menjalankan kehidupan yang baru. Mari bersama-sama kita membaca petunjuk kehidupan yang baru kita, agar kita bisa saling menguatkan dan kita saling dikuatkan. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menyambutnya dengan menaikkan pujian NKB 212 bait yang pertama dan ketiga. Sungguh inginkah engkau lakukan? Jadilah
Setiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Jemaat yang diberkati oleh Kristus, Dipersilakan duduk. kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepadanya. Kita memohon kekuatan dari Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ingin menjadi suluh bagi dunia. Sungguh ingin kami melakukan hal besar dan itu mencerminkan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh kami ingin menyelesaikan tugas kami dengan baik dan benar. Dan sungguh kami ingin mencerminkan kasih Tuhan. Kami ingin dengan segala keterbatasan kami, dengan hal yang kecil dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Oleh sebab itulah Tuhan, kami memerlukan kebenaran firman-Mu untuk menolong kami sehingga kebenaran firman-Mu itu benar-benar dapat menjadi pandu bagi kami untuk memancarkan terang bagi sekitar kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi kami sehingga kami tidak hanya menjadi pribadi yang duduk mendengar, tetapi kami juga menjadi pribadi yang melakukan kebenaran firman. Hari ini kami bersyukur ada bersama dengan keluarga Bapak Ardi Nugraha yang akan mengantar anak terkasih Briel dalam sakramen baptis kudus anak. Tuhan tolong sertai, berkati kedua orang tua dari anak terkasih kami Briel ini, juga anak terkasih kami, sehingga Engkau menguasainya dan ia dapat menikmati kebaktian dan sukacita ini Tuhan dalam segala keterbatasannya. Kuasa Tuhan menaungi kami dalam kebaktian ini, menjauhkan kami dari segala yang jahat, pikiran-pikiran kami yang tidak terfokus dan apapun itu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang diucapkannya itu hikmat dari Tuhan dan semuanya memberikan pertumbuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah mengutus kami untuk menjadi pribadi yang menyatakan terang, menjadi suluh, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama dalam sukacita Minggu Trinitatis, sukacita kebaktian sakramen kudus yang akan diterima oleh anak terkasih kita Briel, dan sukacita dalam penutupan bulan misi Pentakosta ini terambil dari Bilangan 22. Terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul ucapan berkat imam. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang dikuatkan oleh kebenaran firman ini, terlebih lagi kita setia melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom jemaat sekalian. Hari ini kita bersuka cita dan saya menyambut dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan anak terkasih kita Briel dan keluarga yang hari ini boleh hadir bersama dengan kita untuk menerima sakramen baptisan kudus. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, hari ini kita memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Trinitatis. Apa itu Minggu Trinitatis? Itulah yang disampaikan oleh introitus kita dalam 2 Korintus 13 ayat 13, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Minggu di mana kita diingatkan bahwa kesatuan Allah Tritunggal ada menyertai kita umat yang percaya kepadanya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, kenapa Allah Tritunggal menyertai kita? Kenapa dengan ketrinitasannya Dia menyertai kita? Jemaat sekalian, minggu yang lalu kita menghayati Pentakosta. Dan bagian ini, minggu ini erat kaitannya dengan Pentakosta, yaitu ketika turunnya Roh Kudus, semua murid menerima tugas pengutusan. Tugas pengutusan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan keselamatan dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Dalam kerangka hal tersebutlah Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu menyertai dan memberi berkatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ucapan Berkat Imam. Bicara soal berkat, semua kita senang untuk mendengarnya. Semua kita tertarik, semua kita pasti mau ya kalau dikatakan berkat. Siapa yang mau berkat? Pasti saya mau berkat. Tetapi ada satu hal yang hari ini kita diingatkan oleh Minggu Trinitatis ini, bahwa berkat Tuhan itu tidak akan datang pada orang yang pasif. Berkat Tuhan itu tidak akan datang pada orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Berkat Tuhan itu tidak akan hadir pada orang yang tidak menjalankan tugas pengutusan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi berkat itu dalam kerangka kita memberitakan Yesus Kristus dalam setiap segi kehidupan kita. Berkat Tuhan itu hadir ketika kita mau. Berkat Tuhan itu hadir ketika kita berjuang untuk melakukan tugas pengutusan yang Tuhan beri bagi kita. Ada kebanyakan orang yang senang menerima berkat, maunya berkat-berkat saja, tetapi ketika diutus untuk menyatakan Tuhan Yesus, untuk pergi, untuk berjuang memuliakan Tuhan, utuslah mereka. Jangan saya belum siap, saya belum mampu, utuslah mereka. Ketika diutus ke dalam dunia sebagai seorang suami, kita memberitakan keselamatan Yesus Kristus tersebut dalam setiap tugas dan peranan kita. Jangan hanya mau berkat Tuhan melimpah, tetapi ada utusan, tugas yang Tuhan beri yang harus kita kerjakan. Demikian juga ketika kita diutus sebagai seorang guru, ketika kita diutus sebagai seorang dokter, sebagai seorang karyawan apapun itu, di sana kita harus memberitakan Injil. Di sana kita harus mampu menyatakan Yesus Kristus. Baru saat itulah berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kalau kita memperhatikan liturgi kita, liturgi GKPB, di bagian akhir dari liturgi kita akan mendapati poin berkat itu selalu diawali, didahului oleh pengutusan. Jadi poinnya pengutusan dan berkat. Itu jadi satu. Kita tidak bisa hanya menerima berkat Tuhan, tetapi ada pengutusan di mana ketika kita menjalankannya, berkat Tuhan itu hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan
saat ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar diucapkan oleh pendeta pada akhir kebaktian. Dan mungkin dalam masa 4 bulan terakhir ini kepala-kepala keluarga mulai hafal, ya, mulai dapat menghayati berkat ini. Karena di tengah-tengah keluarga berkat ini diucapkan oleh kepala keluarga. Latar belakang firman ini adalah ketika Allah meminta, menyuruh, memfirmankan kepada Musa untuk mengajarkan. Ketika Allah menyuruh Musa untuk memberitahu kepada Harun dan anak-anaknya bagaimana ia harus memberi berkat pada Israel. Dan berkat itu bukan hanya sesuatu yang dikatakan saja, tetapi ada sebuah legitimasi sebagai sebuah ingatan bahwa ada Allah yang berkuasa dalam kehidupan Israel. Ada Allah yang menyertai Israel. Dalam berkat itu ada kuasa di mana janji perbuatan baik Allah bagi Israel itu terjadi. Dan itu juga kita yakini, kita terima dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja makna dari ucapan berkat tersebut? Dari bacaan kita melihat 3 poin makna yang tersirat, yang ada, yang mengingatkan kita semua dari ucapan berkat. Yang pertama di ayat 24. Ayat 24 berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Melindungi dalam bahasa Ibrani itu samar. Jadi gak usah diingat bahasa Ibrani, ingat artinya saja. Ya, bukan hanya berarti dilindungi, bukan hanya berarti dijaga dari yang jahat, dijaga dari segala yang akan berbuat jahat dalam kehidupan Israel, dijaga dari musuh, tetapi samar juga berarti diperhatikan. Jadi Tuhan memberkati engkau dan melindungi itu artinya Tuhan tidak hanya menjaga dalam Dia memberkati kita, tetapi Ia melindungi dari segala yang jahat. Dia memperhatikan seluruh kehidupan kita. Samar juga berarti dipelihara. Memberkati, melindungi itu berarti dipelihara oleh Allah. Kalau kita melihat dalam situasi seperti ini, apa makna berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita dipelihara. Ada janji Allah yang harus kita ingat ketika ucapan berkat ini kita dengar. Kita dipelihara, kita dipedulikan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kekurangan ekonomi kita, sakit, penyakit, kelemahan, ada berkat Tuhan, janji Tuhan. Kita dipedulikan, kita dirawat oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nggak perlu dipilih definisi dari semuanya ini. Kalau kita melihat kan ini dapat berarti ini tidak. Kalau dalam samar ini kita nggak usah memilih makna dari semuanya, tetapi semuanya itu sudah terkandung dalam samar yang Tuhan beri ketika kita mengucapkan berkat, ketika Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua di ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya itu memiliki arti bahwa kita dituntun dalam terang. Seperti pujian kita tadi, jadilah suluh dunia. Kita dituntun oleh Tuhan untuk dapat hidup di dalam terang, untuk dapat melihat jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita. Kita dituntun untuk menemukan kejelasan hidup. Kita dituntun untuk tidak terombang-ambing dalam segala situasi yang kita hadapi. Bapak, Ibu, kalau kita ingat situasi COVID ini membuat ada banyak orang yang hidup terombang-ambing. Ada banyak orang yang hidup dengan tidak memiliki pengharapan, nggak tahu besok harus bagaimana. Tetapi ucapan berkat ini kita yakini bahwa Allah hadir.
Allah hadir dalam segala situasi, menerangi kita, menuntun kita, ya, membuat kita tidak terombang-ambing. Nah, selanjutnya ada kata dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia itu bahasa aslinya kaunan. Ya, ini juga nggak usah dihafalkan saja apa yang menjadi artinya. Bukan hanya berarti diselamatkan. Kita sudah sering mendengar kasih karunia itu kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan, kita ditebus, begitu ya, kita diperbaharui, yang kita tahu. Tetapi kasih karunia ini tidak hanya sampai di sana, tetapi juga berarti kita disayang, kita diberi bantuan, kita disayang, kita diberi bantuan. Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk berkat poin yang kedua ini pun kita tidak perlu memilih salah satunya, karena semuanya sudah termasuk di dalamnya. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan menyinari engkau, bukan hanya menyinari dalam kegelapan, tapi saya disayang oleh Tuhan, saya dibantu, juga dosa saya ditebus. Nah, yang ketiga dari poin bacaan kita di ayat 26 itu berbunyi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya, ini berarti Tuhan memperhatikan. Tuhan dekat dengan kita. Berbeda dengan Tuhan memalingkan wajahnya, itu berarti Tuhan meninggalkan, Tuhan jauh, Tuhan tidak memperhatikan. Tapi di sini dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya, Dia memperhatikan kehidupan setiap kita. Tuhan melihat, dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita diberi apa? Damai sejahtera. Kita diberi damai sejahtera. Nah, itulah yang sering kita ucapkan ketika kita bertemu satu dengan yang lain. Dan juga ketika saya memulai khotbah ini, saya mengucapkan Shalom, gitu ya. Itu artinya damai sejahtera. Shalom itu artinya damai. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memperhatikan kita, Ia memberikan kita damai sejahtera. Bukan hanya sekedar perasaan yang damai ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, memperhatikan saya, hati saya damai. Tidak, tetapi shalom juga mencakup situasi damai sejahtera dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas, ketika saya menyampaikan kata shalom, bukan hanya berarti hati saya yang damai sejahtera, tetapi Tuhan menuntun saya untuk menciptakan suasana yang damai kemana saya pergi, untuk mengupayakan, untuk menghadirkan, ya, shalom dalam kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menghadirkan shalom. Nah, tidak benar ketika kita datang ke rumahnya orang shalom, gitu ya. Kita datang tahu-tahu sampai di rumahnya orang kita bertengkar. Itu bukan shalom. Shalom hanya di mulut saja, ya. Shalom ini luas artinya, baik di dalam hati kita, dan itu akan mencakup di luar situasi sekitar kita. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, paling tidak saya mendapati ada beberapa arti dari shalom itu yang dapat memperlengkapi kita, yang berarti luas, yang tidak hanya terbatas pada situasi keadaan hati yang damai, tetapi shalom itu juga dapat berarti yang pertama, sehat walafiat. Ya. Kita membuka di Mazmur 38 ayat 4. Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk membuka dan membacanya. Kita melihat di sana ada kata selamat. Ya. Itu diterjemahkan dengan kata shalom yang berarti sehat. Yang kedua dalam Kejadian 15 ayat 5. Shalom itu berarti panjang umur. Panjang umur. Dan yang ketiga dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23, shalom itu berarti selamat. Shalom itu berarti terhindar dari bahaya. Nah, shalom tidak sampai di sana saja, ya. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 17 dan 1 Samuel 20 ayat 42, shalom itu juga berarti hidup rukun, ya. Berdamai dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke suatu tempat, Bapak Ibu berkata shalom, tapi tidak berdamai dengan orang tersebut, itu
Nah, ini yang disampaikan kepada kita dalam kebenaran firman saat ini. Shalom adalah situasi damai sejahtera yang luas, utuh, keadaan yang tidak terganggu oleh penyakit, keadaan yang tidak terganggu oleh malapetaka, keadaan yang tidak terganggu oleh keributan, oleh kekerasan, oleh perpecahan. Bagaimana bisa mengupayakan ini? Ini berkat Tuhan. Tuhan berjanji, ya, dalam Minggu Trinitatis ini akan menyertai, Allah Tritunggal akan menyertai dan memberi berkat ini dalam kehidupan setiap kita. Shalom adalah keadaan yang serasi dan selaras. Shalom adalah keadaan sentosa dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Jadi shalom setiap hari kehidupannya sejahtera, hatinya damai, situasi yang dia bawa kemanapun ia pergi adalah situasi yang juga damai sejahtera, tidak suka memberikan kekacauan. Bagaimana caranya agar bisa setiap hari seperti ini? Ingat inilah berkat yang Tuhan beri ketika kita melakukan tugas yang diutuskan bagi kita. Tugas ketika kita diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, kembali ke dalam kehidupan kita saat ini, kita diingatkan bahwa kita tengah ada dalam tugas pengutusan kita. Kita masing-masing diutus untuk menyatakan Tuhan Yesus Kristus. Kita masing-masing diutus untuk menyatakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita diutus agar nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, opa, kita yang bekerja di seluruh bagian tempat kita bekerja, kita yang melayani di gereja sebagai seorang pendeta, sebagai majelis, sebagai jemaat sekalipun, semua kita diutus, diberi tugas untuk menyatakan Yesus Kristus. Kita tidak bisa diam saja, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa tidak mau tahu, kita tidak bisa hanya mau yang berkat-berkat saja. Ya, karena saya ingatkan, berkat ini akan mengikuti pengutusan yang kita upayakan, yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan. Ketika kita mau menjalankan, ketika kita mau merespon, ketika kita mau berjuang, di sanalah Allah Tritunggal menyertai kita dengan berkat-Nya. Berkat yang 3 poin tadi. Nggak perlu dipilih, mungkin Tuhan menyinari wajahnya dengan saya, tidak, tapi semuanya itu akan ada menaungi kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Untuk keluarga, untuk kedua orang tua dari anak terkasih kita Bril yang akan menerima sakramen baptis pada hari ini. Baptisan ini adalah salah satu tugas pengutusan yang Allah berikan dalam kehidupan keluarga. Saya katakan salah satu, karena Allah mengutus untuk memberitakan Injilnya, katakan sampai ke ujung dunia dalam semua aspek hidup kita. Tidak hanya satu aspek saja. Kalian diutus untuk menjadi wadah di mana Injil, di mana keselamatan, di mana berita sukacita Yesus Kristus itu bertumbuh dalam kehidupan Bril. Jalani itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, apalagi setengah-setengah. Karena ketika keluarga, orang tua melakukannya dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan ini akan menaungi. Allah Tritunggal akan menyertai. Selamat diutus dan selamat menerima berkat. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita teguhkan pengakuan iman rasuli melalui pujian Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus anak bagi anak terkasih kita, Briel Ardelia Nugraha. Namun sebelumnya, dengarkanlah ketentuan dari baptisan anak ini agar kita semua dapat diingatkan dan kita dapat terus menjalankan tugas kita, terutama keluarga. Demikian titah baptisan. Sakramen baptis kudus merupakan suatu tindakan yang dilayani atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar semua orang percaya pergi ke segala penjuru dunia, menjadikan segala bangsa murid, pengikutnya, membaptis mereka dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka menaati semua perintahnya. Keterangan mengenai baptisan anak-anak. Perintah Tuhan ini juga berlaku bagi anak-anak. Kendatipun anak-anak masih kecil atau belum mengerti akan arti baptisan kudus, mereka boleh dibaptis karena mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yakin bahwa anak-anak mereka juga terhisap dalam anugerah perjanjian Allah. Ini berarti bahwa kita sekalian, terutama ibu dan bapak dari anak-anak yang dibaptis, berkewajiban mendidik anak-anak dengan memberikan contoh yang baik, pengajaran, pembinaan rohani baik di rumah, di sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian anak-anak, supaya mereka mengenal Yesus Kristus sampai nantinya
mereka sendiri mengaku percaya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Arti dan tanda baptisan. Baptisan memiliki arti yang menyatakan bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak dapat mencari keselamatan melalui kemampuan sendiri kecuali di dalam Tuhan Yesus. Baptisan ini ditandai dengan percikan air di dalam nama Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan dengan percikan air ini sama dengan baptisan yang diselamkan. Dibaptiskan di dalam nama Bapa menyatakan bahwa anak saudara masuk dalam perjanjian anugerah Allah. Dibaptiskan dengan nama Putra, yaitu Yesus Kristus, menyatakan dan memeteraikan bahwa anak saudara telah ditebus dan menjadi milik kepunyaan Kristus. Dan dibaptis di dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan anak saudara, menolong, membimbing, dan menguatkan imannya. Air baptisan ini yang sebentar lagi kita akan pakai untuk membaptis adalah air biasa yang tidak dibubuhi apapun, juga mantra-mantra dan sejenisnya. Tetapi air ini menjadi tanda bahwa anak saudara disucikan dari dosa-dosanya. Kita akan masuk dalam pelaksanaan pelayanan baptis. Oleh sebab itu saya mengundang kedua orang tua dari anak terkasih Briel Ardelia Nugraha untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Apakah saudara, orang tua dari Briel Ardelia Nugraha, percaya bahwa anak saudara adalah orang-orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunannya di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara kedua orang tua, nah terkasih kita Briel, percaya? Apakah saudara berdua berjanji akan mengajar anak saudara, akan mengajar Briel dalam artian mengantarnya untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga ia beriman dan taat kepadanya? Apakah saudara berdua berjanji? Saya berjanji kiranya Tuhan Berdasarkan keyakinan dan janji saudara berdua, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hendak membaptis anak terkasih kita Briel dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu saya meminta saudara ke depan dan berlutut diiringi oleh Kidung Jemaat nomor 304. Anakku Briel Ardelia Nugraha, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Boleh seperti tadi biar dia tenang. Di balik. Iya. Iya. Kita akan berdoa dan memohonkan berkat. Tuhan, di sini di hadapan-Mu, kedua orang tua dari anak terkasih kita, Briel, sudah datang kepadamu, mengaku kepercayaan mereka, dan mengucapkan janji bahwa mereka telah siap Engkau pakai untuk menjadi wadah, di mana anak terkasih yang adalah anugerah dari Tuhan ini, mereka akan didik, mereka akan besarkan di dalam iman percaya, di dalam ketetapan, di dalam kesetiaan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan mereka. Tuhan, teguhkan mereka, mantapkan mereka. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga untuk menjalankan tugas perutusan ini sebagai orang tua ini, mereka dapat menjalankannya bersama dengan Tuhan saja. Dan hari ini di tempat ini Tuhan, kami memohon berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, dapat berdiri, sambil menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, jemaat sekalian, inilah anak kita, Briel Ardelian Nugraha. Tuhan anugerahkan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ardi, juga di tengah-tengah kehidupan kita jemaat Surya Buana. Mari bersama-sama kita mendukung keluarga untuk dapat mengawal pertumbuhan anak terkasih kita dalam bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ardi bersama dengan istri Surya Buana ini adalah rumah rohani. Disinilah kita belajar untuk terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Coba mamanya aja yang gendong biar dia nggak gelisah. Kan sudah selesai. Ya. Ya. Ini adalah surat baptis. Pakailah ini sebagai sebuah pengingat. Kapanpun surat ini dilihat, Bapak Ardi dan istri telah berjanji di hadapan Tuhan untuk membina anak terkasih dalam iman terhadap Yesus Kristus. Terimalah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur keluarga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, atas anugerah Tuhan dalam kehidupan persekutuan kita, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menutup bulan misi Pentakosta GKPB di tahun 2020. Jemaat sekalian, bulan misi Pentakosta akan kita tutup. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, janganlah takut. Ada berkat Tuhan yang menaungi kita. Bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, sebagai pengikut untuk kita terus, sebagai pengingat untuk kita terus bersaksi dan memaknai waktu anugerah Tuhan, untuk kita tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka telah dibagikan kepada kita pembatas Alkitab
penginjilan dalam beberapa waktu yang lalu. Jika belum ada nanti bisa dari keluarga kita akan beri di gereja, karena situasi begini pendistribusian mungkin agak terlambat. Itu menjadi pengingat bahwa kita harus terus menjalankan tugas perutusan kita. Jangan takut. Mulai hari ini saya mengutus saudara-saudara sekalian untuk tetaplah bersaksi dan jangan pernah berhenti. Dengan ini bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 saya tutup di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepadanya di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami terbatas untuk mengungkapkan betapa luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur dalam Minggu Trinitatis ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengutus setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam diri kami untuk kami menyatakan Injil-Mu dimanapun kami berada dengan setiap tugas dan peranan kami. Dan dengan itu juga Engkau telah membawa kedua orang tua dari anak terkasih kami, Briel Adelia Nugraha, untuk merespon panggilan-Mu, untuk merespon perutusan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka telah membawa anak terkasih yang Engkau telah anugerahkan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka telah mengaku percaya. Mereka berjanji di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu bahwa mereka akan siap menuntun, mengawal setiap pertumbuhan anak terkasih kami, Briel ini, dalam kuat kuasa, iman, ketaatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sertai dan berkati keluarga kami ini. Biarlah berkat Tuhan yang telah kami pelajari bersama di dalam renungan hari ini, itu benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap perjalanan kehidupan dari keluarga kami ini. Tuhanlah yang menuntun. Engkau memberkati keluarga besar, keluarga dari Bapak dan Ibu Subowo, situasi mereka yang tidak lagi mudah, namun kami bersyukur kami memiliki orang tua di mana iman, di mana pelayanan mereka terfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, memelihara, dan menganugerahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Juga keluarga besar dari Mas Christian, Bapak Christian yang ada di Jakarta bersama istri dan anak terkasih Shalom. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Mari Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat Surya Buana di tengah-tengah situasi COVID-19. Kuatkan mereka untuk menjalankan tugas perutusan mereka. Kuatkan mereka untuk dimanapun, kapanpun mereka memperjuangkan keselamatan, kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat penyertaan, berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa dan teringat untuk orang tua kami, Ibu Esther yang saat ini masih ada di rumah sakit dalam kondisi belum sadarkan diri. Tuhan, kami memohon mujizat dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Setiap tindakan medis di dalam nama Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan dan pemulihan. Berkati Ibu Esther dengan kekuatan. Engkau mengampuni segala dosanya. Engkau membalut setiap luka hatinya. Engkau Allah yang memberikannya pengharapan. Engkau Allah yang membebaskannya dari setiap kekecewaan-kekecewaan. Sehingga atas dampingan dan imannya kepada Tuhan Yesus, Ibu Esther dapat kuat untuk menjalankan setiap tindakan medis. Berkati keluarga, terutama Bapak Susanto. Engkau Allah yang kiranya memberikan kesehatan, ketegaran, keteguhan hati, dan naungan dari Tuhan juga kami mohonkan untuk keluarga besar. Kehendak Tuhan kami yakini yang terbaik. Dan kami memohon dengan segala keterbatasan kami,
kesembuhan, dari mujizat Tuhan boleh diterima oleh Ibu Esther. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu Surya Buana, mereka yang ada dalam kondisi lanjut usia, Tuhan jaga mereka. Dalam situasi rentan, terutama dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, berkati mereka. Berkati, beri kecukupan, beri kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk saudara kami yang Engkau tambahkan usia dalam minggu ini. Bapak Made Robi Tunas pada tanggal 9 Juni. Atau mungkin kami, keluarga-keluarga jemaat, ada yang berulang tahun, yang mungkin lepas dari pendataan kami. Atau keluarga-keluarga jemaat yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Berkat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, rancangan kebaikan Tuhan, biarlah Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi GKPB untuk memasuki persiapan mempersiapkan persidangan sinode. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap persiapan. Pemilihan-pemilihan yang nanti akan dilaksanakan, biarlah Tuhan memilih mereka yang benar-benar berjalan dalam kebenaran untuk membangun GKPB, sehingga GKPB dapat menjadi terang dan berkat bagi bangsa-bangsa. Setiap ketidakbenaran, setiap hal yang terjadi di luar dari kebenaran Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa bagi situasi Indonesia dalam perjuangan COVID-19. Tuhan, mereka yang terjangkit positif di berbagai-bagai tempat itu mengalami peningkatan. Walaupun di tempat lain mungkin penurunan, tetapi di tempat lain peningkatan. Kami, kiranya Engkau menguatkan kami, kiranya Engkau memberkati para medis, memberkati pemerintah-pemerintah dari pusat sampai daerah untuk penanganan ini. Engkau mampukan kami menjadi warga negara yang disiplin, yang dapat diajak bekerja sama. Dan setiap kami yang ada dalam kedukaan dari situasi ini, Tuhan tolong sehingga kami boleh dikuatkan, boleh menerima hikmat dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah situasi ini. Kami berdoa bagi situasi dunia dari COVID-19 ini terdampak dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami tahu ketika kami memohon dari hikmat Tuhan, Tuhan akan mengajari kami, mampukan kami untuk mengerti, untuk pulih dari situasi ini, untuk dapat menemukan jalan-jalan dan kembali dapat melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan syafaat kami yang terbatas, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita awali dengan firman Tuhan yang kita akan baca dari pertama Korintus pasal 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan yang lain. Keuntungan orang lain. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, yaitu amplop persembahan khusus dalam bulan misi Pentakosta, dan juga persembahan-persembahan yang kita kumpulkan setiap ibadah kita di rumah kita masing-masing, dan juga persembahan pada hari ini kita akan kumpulkan, yaitu pada tanggal Minggu Trinitas tanggal 7 Juni, mulai jam 10 sampai jam 1 siang. Kita akan iringi persembahan kita hari ini dengan pujian NKB nomor 100 ayat pertama dan seterusnya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, dengan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Ibu Bapa, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji serta kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Bapa dalam surga, pada saat ini kami di hadapan-Mu membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sucikan sebelum kami pergunakan untuk pelebaran pekerjaan-Mu, khususnya di jemaat-Mu Surya Buana. Tuhan, ajar kiranya kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu dan kami akan melakukan sebagaimana Tuhan utus kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu memberkati dan melimpahkan berkat kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu.
mengutus kita untuk menyatakan Yesus Kristus, menyatakan keselamatannya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.